Pada edisi lalu disampaikan fadilah tanah dan kemukjizatan Al-Quran yang lain. Pada edisi ini kita lanjutkan tentang Haman, yang mana sosok Haman pun ini membuktikan bahwa Al-Quran itu penuh mukjizat, bahwa Al-Quran itu benar dari Allah, bukan karangan Rasulullah Muhammad SAW. Sosok Haman berperan penting sebagai tangan kanan Fir'aun. Ada peran tokoh, ada peran penting bahwa dia sebagai tokoh antagonis di balik kisah kezaliman Fir'aun, yang peran sentralnya tak kalah dahsyatnya dibanding Fir'aun itu sendiri. Haman, pembisik sekaligus menteri segala urusan di istana Fir'aun. Jika kata Fir'aun disebutkan sebanyak 38 kali di dalam Al-Quran, paling tidak nama Haman muncul sebanyak 5 kali pada beberapa surah di dalam Al-Quran. Di antaranya surah Al-Qasas ayat 6 dan 38, Al-Mu'min 36, 37, Al-Ankabut 39. Seorang arkeolog Prancis Maurice dalam penelitiannya di tahun 1882 dibuat tercengang sekaligus takjub dengan kebenaran informasi Al-Quran. Ternyata nama Haman ditemukan dan disebutkan dalam tulisan heliograf kuno sebagai seorang kepala urusan istana yang menangani semua urusan Fir'aun. Sedangkan informasi itu tidak pernah dia dapatkan pada kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Informasi di dalam Al-Quran sedemikian akuratnya, hingga disebutkan begitu jelasnya nama dan peran Haman di dalam Al-Quran. Akhirnya dia mengakui bahwa hal itu menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Apa dan bagaimana peran Haman? Di dalam Al-Quran dikisahkan Haman merupakan wazir atau perdana menteri Fir'aun. Haman juga bertugas sebagai penasehat, kepala istana, pengatur dan pengendali infrastruktur, panglima perang, pengendali stabilitas keamanan, pengontrol ucapan para pengkritik kerajaan, serta pengatur sekaligus pengendali segala bidang dan urusan. Bahkan Haman merupakan pembisik yang selalu meneguhkan dan menguatkan bahwa Fir'aun adalah seorang titisan Dewa Ra, dewa matahari yang patut diibadahi sekaligus dewa pemilik aliran sungai Nil. Haman selalu memuji tindak tanduk lelaku Fir'aun, lelaku baik maupun lelaku buruknya. Manakala ada adu tanding antara Nabi Musa dan Fir'aun yang pada akhirnya membuat para penyihir istana mengakui kemenangan di pihak Musa, Fir'aun tidak mengakui kekalahannya, justru meminta Haman tampil ke depan publik untuk mempengaruhi rakyatnya agar masih tetap mempercayainya. "Hai Haman, apakah aku ini seorang pendusta?" tanya Fir'aun penuh keangkuhan. Haman tampil membela dengan penuh keyakinan dan kecongkaan pula. "Siapa yang berani menuduh Paduka sebagai seorang pembohong?" "Hai Haman, apakah Tuhan di surga?" tanya Fir'aun lagi. "Musa itu berdusta. Dia ahli membuat kebohongan," jawab Haman agar membuat Fir'aun senang. "Ya, aku tahu Musa tidak lain hanyalah tukang sihir yang pandai merangkai kata," kata Fir'aun membenarkan. "Benar, engkau pembesar kami. Semua raja takluk kepadamu," ujar Haman meyakinkan Fir'aun. "Sekarang Haman, ku perintahkan buatkan aku menara pencakar langit agar aku bisa melihat Tuhannya Musa," ujar Fir'aun tertawa dengan penuh kesombongan disertai gelak tawa Haman dan pengikutnya. Haman memang terkenal hebat bersilat lidah, penjilat penguasa.
Haman berkilah dengan argumentasi jeniusnya. Wahai Fir'aun, kali ini saya keberatan membuatkan Anda menara pencakar langit itu untuk bisa melihat Tuhannya Musa. Ujar Haman seraya membungkuk. Hah? Apa katamu? Kamu keberatan? Fir'aun terbelalak matanya. Iya, saya keberatan Paduka, jawab Haman penuh tipu muslihat. Apa kamu sudah mau berbuat makar seperti Musa? Apa kamu sudah membangkang seperti para penyihir itu? Tanya Fir'aun mulai geram. Tidak Paduka Raja Fir'aun yang maha tinggi, hamba masih tetap setia, jawab Haman tersenyum. Lantas, kenapa kamu keberatan? Hah? Apa kamu tidak sanggup membangunkan infrastruktur untuk rajamu ini? Fir'aun mulai tak sabar menunggu jawaban Haman. Bukan begitu Paduka Raja Fir'aun. Lantas, tanya Fir'aun, meskipun kita membangun menara langit, kita tidak akan temukan Tuhan Musa di sana. Jawab Haman meyakinkan. Kenapa? Ada apa? Tanya Fir'aun mengernyitkan keningnya. Sebab Tuhan Musa itu tidak ada. Hanya engkaulah Tuhan itu. Hanya dirimu pemilik Mesir dan Nil ini. Engkau Fir'aun yang tinggi. Ujar Haman menyanjung Fir'aun sekaligus melecehkan Rabbnya Musa. Allah berfirman di surat Al-Qasas ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi fa'auqid li ya hamanu 'ala tini faj'al li sarhal 'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Berkata Fir'aun, wahai para pembesar, aku tidak pernah tahu ada Tuhan selain aku untuk kalian. Wahai Haman, buatlah bangunan tinggi untukku dari batu bata. Aku akan naik ke atas bangunan itu agar aku dapat melihat Tuhannya Musa. Sungguh aku melihat, aku yakin bahwa Musa termasuk orang-orang yang berdusta. Lantas Fir'aun berteriak di hadapan rakyatnya, Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian yang tinggi. Demi mendengar sanjungan demikian tinggi dari Haman, kian melambunglah kecongkaan Fir'aun dengan segala kepercayaan dirinya. Sujud sembahlah mereka yang terlanjur mengagumi Fir'aun dengan segala keyakinannya. Allah berfirman di surat Al-Ankabut 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qaruna wa fir'auna wa haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Wahai Muhammad, ingatlah Qarun, Fir'aun dan Haman. Musa telah datang dengan membawa mukjizat sebagai bukti kebenaran kenabiannya. Tetapi mereka bersikap menyombongkan diri di atas muka bumi. Mereka kemudian tidak selamat dari azab Allah. Itulah sekilas deskripsi Haman yang dideskripsikan oleh Ibnu Katsir di dalam Qisasul Anbiya. Begitulah peran sentral Haman yang monumental dengan segala kejahatan dan sikap penjilatnya. Dia tampil sebagai tokoh antagonis kedua setelah Fir'aun. Meski dia bukan seorang Fir'aun, boleh jadi peran sentralnya melebihi seorang Fir'aun sekalipun. Sebab dialah penasehat dan pembenar segala kesalahan dan kezaliman Fir'aun. Dan begitulah sejarah selalu berulang pada setiap zamannya. Begitulah Al-Quran mengajari kita sejarah. Tugas kita bukan membenci Fir'aun ataupun Haman. Akan tetapi tugas kita hari ini meneguhkan terus berjuang bersama siapa? Bersama Musa
ataukah Fir'aun, Haman, ataukah ulama Fir'aun yang bernama Bal'am bin Ba'ura? Jika tidak mampu menjadi Musa, minimal kita tidak menjadi musuhnya atau menjadi pengikut Bani Israel yang terkesan netral, tidak memiliki prinsip kebenaran yang harus diperjuangkan dengan mengatakan, "Pergilah engkau wahai Musa, berperang berdua bersama Rabbmu. Kami hanya ingin netral, duduk-duduk menunggu saja di sini."